Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ibu Amuti, kembali lagi bersama saya Boy Nugraha di program acara Apa Kabar Bekasi. Apa kabar Bekasi sih hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja ya Bekasi. Nah, di program Apa Kabar Bekasi kali ini kita sudah kedatangan tamu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi. Ya udah otomatis kita akan bahas soal pemadam kebakaran ya yang ada di Kabupaten Bekasi. Mau tahu ada berapa posko pemadam kebakaran di Kabupaten Bekasi? Hari ini nanti kita akan bahas ya. Kita langsung kenalan sama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, yaitu ada Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, tapi hari ini lagi nggak pakai seragam nih ya? Iya, itu memang seragamnya hari Kamis kita menggunakan batik. Batik ya. Jadi hari ini Pak Hajinya lagi batikan, lagi nggak pakai seragam pemadam kebakaran. Tapi nggak apa-apa. Tetap kita akan bahas soal pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Bekasi. Pak Haji, untuk pemadam kebakaran di Kabupaten Bekasi sendiri, sejauh ini menurut Bapak sudah seperti apa sih Pak? Saya sampaikan, dan sebelumnya saya menyapa dulu nih ya. Ya. Sahabat Wibawa Mukti yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi ingin menyampaikan bahwasannya saat ini Dinas Pemadam Kebakaran, mungkin ada juga yang belum tahu gitu ya, sahabat Wibawa Mukti, bahwa kami ini berkantor di Kecamatan Cikarang Barat, tepatnya dekat lampu merah, Desa Gandasari. Jadi memang dulunya itu ada sekolah SPG. Nah, sekarang di depannya itu dibangun gedung kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi tidak bersatu dengan komplek perkantoran yang ada di Delta Mas. Betul. Nah, untuk Dinas Pemadam Kebakaran saat ini memang terdiri dari ada 7 pos pemadam di Kecamatan Tarumajaya, di Kecamatan Babelan, dan di Kecamatan Cibitung ada di Medland, di Perumahan Medland Cibitung. Nah, kantor pusatnya yang di kantor kami di Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat. Selanjutnya pos Cikarang Utara di dekat Stadion Mini Cikarang, dan ada lagi di komplek perkantoran Pemda di sini di belakang gedung Wibawa Mukti, dan yang terakhir di sebelah kantor Kecamatan Cikarang Selatan. Betul. Jadi dari beberapa pos yang ada ini itu adalah untuk melayani masyarakat ketika ada kejadian kebakaran. Betul. Nah, itulah yang memang selama ini, dan alhamdulillah nih pada tahun 2022 ini sedang dilakukan pembangunan pos pemadam di daerah di Kecamatan Sukatani, Kecamatan Serang Baru, dan di komplek Stadion Wibawa Mukti. Nah, itu jadi bertambah. Kalau nanti selesai tahun 2022 ini Dinas Pemadam Kebakaran memiliki pos pemadam berjumlah 10 pos. 10 pos. Iya. Nah, tahun ini ya mudah-mudahan tercapai 10 pos. Tapi Pak, ini kan kecamatan di Kabupaten Bekasi sendiri kan ada 23 ya Pak. Nah, untuk 23 kecamatan dengan pos pemadam kebakaran yang ada 10 itu sebetulnya sudah bisa membackup belum sih Pak? Ya, sebenarnya kalau berdasarkan Peraturan Menteri PU nomor 26 tahun 2008, itu setiap kecamatan itu harus memiliki satu pos pemadam. Jadi karena memang kita jumlahnya 23 kecamatan, berdasarkan Peraturan Menteri PU itu harus satu kecamatan satu pos pemadam. Tujuannya adalah untuk membantu dan mempercepat pelayanan, karena wilayah Bekasi ini kan cukup luas. Jadi ditambah lagi kompleksitas aktivitas dari masyarakat. Ketika pagi dan sore biasanya kan macet tuh ya lalu lintasnya. Nah, itulah yang memang
buat kami satu tantangan nih ketika ada laporan dari masyarakat, ada laporan kejadian kebakaran, kami harus mendatangi TKP dengan waktu yang harus cepat juga. Sesingkat-singkatnya. Makanya disitulah ada tantangan, jalannya macet, terus juga didukung juga aktivitas masyarakat yang begitu ramai, sehingga ya bisa mengurangi gitu, bisa mengurangi kami ini untuk sampai ke lokasi kejadian. Tapi apapun itu, kami dari petugas pemadam kebakaran berusaha untuk tetap bisa sampai ke TKP lebih cepat lagi gitu. Karena memang di Peraturan Menteri Dalam Negeri diatur juga bahwa ada istilah respon time. Jadi waktu ketika masyarakat melaporkan ke petugas Dinas Pemadam Kebakaran sampai ke lokasi kejadian itu harus dicapai 15 menit. Jadi kami tetap berusaha untuk sampai ke lokasi itu secepat mungkin, karena memang kan kejadian kebakaran ini ada yang besar gitu. Kalau misalnya dibiarkan akan semakin besar, akan nanti merembet ke bangunan-bangunan yang lainnya. Gitu kira-kira. Jadi mungkin itu salah satu alasan juga kenapa pemadam kebakaran menambah posko pemadam kebakaran tentunya untuk lebih cepat merespon. Lebih cepat merespon kalau misalkan nantinya ada panggilan dari warga Kabupaten Bekasi khususnya. Nih Pak, untuk Kabupaten Bekasi sendiri kan kita termasuk salah satu daerah yang mempunyai industri terbesar bahkan terbesar se-Asia Tenggara. Nah, untuk tingkat penanganan di kawasan dengan pemukiman warga otomatis berbeda kan ya Pak? Nah, kita kan tahu sendiri nih, di Kabupaten Bekasi ini kan kawasannya ada banyak ya Pak, 10 kalau nggak salah atau 11 gitu. Nah, dari pemadam kebakaran sendiri ada kerjasama nggak sih Pak sama kawasan itu biar ada posko nih di setiap kawasan industri? Ya, perlu kami sampaikan juga ke sahabat Ibu Mukti bahwasannya kami dengan beberapa kawasan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi ini sudah bekerja sama dalam hal penanganan kejadian kebakaran. Jadi setiap kawasan itu memiliki petugas atau regu dan dilengkapi dengan pos pemadam kebakaran. Nah, di situ juga ada mobil pemadam kebakarannya. Jadi ketika ada kejadian kebakaran di kawasan tersebut, petugas pemadam yang dipersiapkan oleh kawasan itu melakukan pemadaman, dan kami pun dari pemadam Kabupaten Bekasi ikut membantu dalam hal menyelesaikan ketika ada kejadian kebakaran. Di samping itu juga memang kami berkomitmen dengan beberapa kawasan ketika terjadi kebakaran yang di sekitaran, artinya gini, kawasan ini kan di sebelah juga ada perkampungan penduduk atau masyarakat. Nah, kami pun juga berkomitmen dengan petugas pemadam yang ada di kawasan bahwa ketika ada laporan kejadian kebakaran yang terjadi di sekitaran pemukiman penduduk yang bersebelahan dengan kawasan industri, petugas pemadam kebakaran beserta dengan mobil pemadamnya itu ikut membantu penanganan kebakaran yang ada di pemukiman atau di perkampungan warga sebelum petugas pemadam kebakaran kami ini tiba ke lokasi. Gitu. Jadi ketika kami sampai ke lokasi secara bersama-sama ikut membantu dalam hal kejadian pemadaman yang terjadi di perumahan atau di perkampungan warga masyarakat yang terjadi itu. Jadi selama ini memang sudah ada komitmen, ada kerjasama dengan beberapa kawasan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi untuk penanganan kejadian kebakaran. Jadi itu memang sudah lama, sudah terbentuk kerjasamanya. Dan sudah berjalan juga ya Pak ya, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah ada kejadian kebakaran di kawasan juga. Pemadam kebakaran pasti turut andil untuk membantu tentunya. Nah Pak, ini ngomong-ngomong kawasan nih ya, kalau misalkan sebenarnya kebakaran itu kan
apa ya, nggak bisa kita cegah ya Pak ya, karena itu banyak faktor, biasanya banyak faktor kenapa bisa terjadi kebakaran. Tapi untuk misalkan saya sendiri pemilik perusahaan nih Pak, mau ngebangun satu bangunan gitu, ada persyaratan khusus nggak sih Pak agar meminimalisir terjadinya kebakaran? Ya, memang di pemerintah Kabupaten Bekasi ada proses perizinan yang ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Di antaranya ke Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, jadi biasanya pemohon ketika dia akan mengajukan perizinan atau dia akan membangun suatu bangunan pabrik, jadi bukan hanya pabrik saja, ada hotel, ada apartemen, ada rumah sakit, ada ruko-ruko, gitu. Bahkan klinik pun juga memang harus mengurus perizinan. Salah satunya ke Dinas Pemadam Kebakaran. Kami ini dalam melengkapi proses perizinan ini, kami minta kepada pemohon juga harus menyertakan gambar perencanaan pemasangan alat proteksi kebakaran. Jadi ketika mereka akan membangun satu bangunan, mereka tuh harus membuat gambar perencanaan, rencana pemasangan alat proteksi kebakaran yang ada di bangunan tersebut. Nah, disitulah nanti kami bahas dengan tim dari pemadam kebakaran, dengan pemohon juga kita bahas secara bersama-sama. Bila mana terdapat kekurangan-kekurangan, nanti ya kita tambahkan bahwa ini memang harus ada ditambahkan misalnya alat apa gitu. Nah, itulah yang memang sebelum kami keluarkan perizinan yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi perlunya sebuah bangunan melengkapi alat proteksi kebakaran. Hal ini adalah untuk melindungi bangunan itu sendiri dan juga untuk melindungi para pekerja-pekerja yang ada di dalam bangunan itu. Gitu. Nah itu dia sahabat Ibu itu ya tadi penjelasannya. Jadi setiap kali kita mau membangun sebuah bangunan ya baik itu rumah pun sebenarnya harusnya bisa ya Pak ya, harus dilengkapi ya Pak ya, rumah, mall, ruko segala macam, apalagi industri ya PT memang harus ada standar dari pemadam kebakarannya juga untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Pak, nih kan kalau misalkan BPBD sibuknya itu pas kemarau, banjir atau ada bencana alam gitu. Kalau pemadam kebakaran sendiri kalau lagi nggak tugas ngapain tuh Pak? Ya, kami memang tetap standby ya, karena memang tadi sampaikan bahwasannya kejadian kebakaran ini tidak direncanakan, tidak dijadwalkan gitu. Jadi tiba-tiba ada laporan dari masyarakat terjadi kebakaran, dan persoalan kebakaran ini bukan karena misalnya musim hujan terus tidak ada kebakaran. Karena memang kebakaran itu kan pertama kejadiannya ada human error juga, ada memang penyebabnya salah satunya ya instalasi listriknya yang memang bermasalah yang memang harus diganti tapi belum diganti oleh pemilik rumah. Nah inilah penyebab diantaranya itu. Jadi kami standby dan waktu luang bila mana tidak ada lapor dari masyarakat kita gunakan untuk berlatih. Karena berlatih bagaimana tata cara penanganan kebakaran. Terus karena memang ini kan petugas dibutuhkan kecepatan ya, jadi berlatih dalam misalnya menggulung selang, terus bagaimana caranya ketika ada kejadian lokasinya memang agak susah sempit, gitu, agak sempit. Mobil. Nah itulah penyebab diantaranya. Makanya itu bukan hanya berdiam diri saja, tapi mereka juga harus memanfaatkan waktu itu untuk berlatih. Sehingga pada saatnya nanti ada kejadian di lokasi yang memang sekiranya ini menantang, gitu ada tadi itu sempit, terus juga ada bangunan-bangunan yang memang agak luas, tapi di dalamnya itu terdapat barang-barang yang memang begitu kompleks. Nah, jadi perlu keterampilan buat mereka, ya itulah kita manfaat waktunya. Jadi pada saat kejadian anggota tahu harus apa dan harus bagaimana karena sebelumnya sudah dilatih terlebih dahulu. Nah, untuk
pemadam kebakaran sendiri kan tadi Bapak bilang sebelum anggota ada panggilan atau lagi tidak ada tugas gitu ya, melakukan pelatihan. Nah, untuk warga Kabupaten Bekasi khususnya nih apa ya, dalam menangani pertolongan pertama pada saat kebakaran, pemadam kebakaran ada sosialisasi nggak sih Pak untuk melatih warga gitu kalau misalkan nanti ada kendala atau kebakaran, pertolongan pertama yang harus dilakukan tuh apa gitu? Ya, sahabat Mukti, perlu kami sampaikan bahwasannya kami di Dinas Pemadam Kebakaran setiap tahunnya itu menganggarkan untuk sosialisasi dan penyuluhan ya kepada warga masyarakat. Nah, ini yang sudah berjalan setiap tahunnya, yaitu sosialisasi dan penyuluhan kepada warga masyarakat yang ada di perumahan-perumahan. Terus juga ada warga masyarakat yang ada di perkampungan juga. Jadi sasaran kami ini bukan hanya masyarakat yang ada di perumahan dan perkampungan, seperti ke rumah sakit, ke sekolah-sekolah, itu tidak lupa daripada objek kami untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Hal ini adalah dimaksud untuk supaya mereka ini ketika ada kejadian kebakaran tidak panik. Betul. Jadi apa yang harus dilakukan oleh mereka ini tepat gitu. Jangan sampai nanti ada kejadian kebakaran panik, apa yang harus dilakukan, mereka juga bingung. Betul. Nah, itu yang dimaksud untuk kita melakukan sosialisasi dan penyuluhan juga. Dan juga materi yang kita sampaikan ini adalah bagaimana mengurangi resiko kejadian kebakaran. Nah, seperti saya sampaikan juga bahwasannya kejadian kebakaran ini kan penyebabnya salah satunya adalah sering ya, karena kami sering mendapat laporan dari masyarakat, penyebabnya salah satu adalah konsleting listrik. Nah, konsleting listrik itu diantaranya karena memang kabel-kabel yang terpasang gitu di instalasi, mungkin di rumah warga masyarakat ini. Ada yang sudah menahun, ada yang sudah tua, ada yang memang perlu diganti, dan juga memang ada beban pemakaiannya yang memang terlalu besar. Nah, kabelnya sudah lama dan tidak diganti, jadi kapasitasnya itu tidak sesuai, tapi penggunaannya ini besar. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya konsleting listrik. Nah, hal yang begitulah yang memang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, agar tolong dicek lagi instalasi kabel listrik yang ada di atas plafon ini, apakah memang itu sudah pernah diganti sejak pertama kali dibangun. Nah, itu Pak. Jadi memang harus diingatkan ya, karena mereka ini kan kadang-kadang yang di atas plafon kabel-kabelnya tidak dikontrol gitu. Tapi penggunaan alat-alat elektronik bertambah terus. Nah, itulah yang salah satunya penyebab terjadinya kebakaran atau konsleting listrik. Itulah yang memang materi-materinya diantaranya yang pencegahan, terus upaya-upaya bagaimana ketika kita terjadi kebakaran di rumah kita sendiri. Nah, seperti apalah. Ya memang objeknya sasarannya kebanyakan ibu-ibu. Karena ibu-ibu kan banyak di rumah waktunya. Yang sering di rumah. Nah, ya, jadi memang kita kasih pemahaman seperti itu. Di samping itu juga memang ada pelatihan bagaimana tata cara mematikan api dengan tabung apar. Jadi dengan tabung apar, dengan karung basah gitu. Supaya apa? Supaya mereka itu berani gitu ketika misalnya ada kejadian kebakaran di rumahnya ini, bagaimana penanganannya? Mereka harus berani gitu. Jangan nanti misalnya ada kebakaran sedikit, mereka langsung pergi dari rumah, meninggalkan rumah dalam kondisi seperti itu, akhirnya semakin besar apinya. Nah, itu diantaranya materi-materi yang memang kita sampaikan kepada masyarakat. Dan juga di bangunan-bangunan lain, kayak misalnya bangunan rumah sakit, bangunan sekolah, itu penting harus melengkapi alat proteksi kebakaran. Hal ini adalah untuk melindungi ya pekerjanya, melindungi anak-anak siswa atau murid sekolah, ataupun melindungi bangunan dan aset
yang bersangkutan, gitu kira-kira. Nah Pak, terkait pelatihan tadi ya Pak, kalau misalkan warga Kabupaten Bekasi nih, misalkan satu perusahaan atau satu sekolah atau satu wilayah perumahan ingin mendapatkan pelatihan, itu kita harus bersurat ke pemadam kebakaran atau gimana? Kalau misalkan Bapak yang keliling kan, kita nggak tahu kan yang butuh pelatihan itu siapa aja sebenarnya. Tapi kalau masyarakat yang meminta gimana tuh Pak? Iya, buat masyarakat di Kabupaten Bekasi yang ingin mendapatkan pelatihan dari Dinas Pemadam Kebakaran, bisa diajukan ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran, ke kantor kami. Nanti kami jadwalkan, karena memang kan banyak nih yang mengajukan ya. Jadi nanti kita atur waktunya. Jadi nanti kamilah yang akan mendatangi bangunan atau tempat yang akan diadakan pelatihan itu. Jadi petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang akan mendatangi objek di mana tempat diadakan pelatihan. Memang untuk pelatihan dan sosialisasi ini ya kami setiap hari sudah mendapatkan kunjungan dari sekolah-sekolah, gitu, dari anak TK, PAUD, SD, gitu. Hampir tiap hari tuh datang ke kantor kami. Jadi mereka itu kita berikan edukasi terkait dengan penanganan kebakaran atau materi-materi yang lain, terus juga pengenalan mobil pemadam yang ada di kantor kami. Itu hampir setiap hari dari Senin sampai hari Jumat. Masih ada aja ya Pak ya? Ada aja. Itulah memang ya kami harus bisa menerimanya. Dan yang tadi buat masyarakat yang ingin mengajukan pelatihan dari Dinas Pemadam Kebakaran bisa mengajukan, karena petugas kami pun juga terbatas nih. Ya, jadi nanti diatur waktunya. Betul. Jadi sahabat Bang Muti, kalau mau dapat pelatihan dari pemadam kebakaran ya tinggal bersurat aja ke kantor pemadam kebakaran ya. Nanti akan direspon langsung oleh petugas yang ada di kantor pemadam kebakaran untuk dibuatkan jadwal. Pak, kita bahas soal kendala selama bertugas di Kabupaten Bekasi khususnya Pak ya. Kan kita tahu ada wilayah yang banyak air atau akses airnya gampang, ada wilayah yang akses airnya memang susah nih Pak. Nah, untuk pemadam kebakaran sendiri, kalau lagi ada di lokasi yang akses airnya tuh sulit, gimana tuh Pak? Apakah ada kerjasama dengan PDAM kah? Atau cara mengatasinya gimana Pak? Ya, memang itu satu kendala buat kami petugas pemadam kebakaran. Jadi kalau ada kejadian kebakaran di wilayahnya yang sulit untuk mendapatkan air, ya kami memang harus mencari sumber-sumber air yang bisa dipergunakan untuk melakukan pemadaman kebakaran. Saat ini memang kami sudah melakukan kerjasama dengan PDAM Tirta Bagasasi. Jadi pemasangan hidran-hidran yang ada di jalan-jalan utama. Nah, ini dimaksud agar penanganan kebakaran itu lebih cepat dilaksanakan. Gitu. Jangan sampai nanti kami ini butuh air tapi mencari lokasinya jauh. Dan sampai saat ini memang masih menggunakan air yang ada di Kalimalang. Jadi bisa dibayangkan lah oleh Mas Bayu, kalau misalnya terjadi kebakaran di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, atau di desa yang ada di wilayah Tambun Utara, di mana kami harus mencari air dan mengambil airnya itu di Kalimalang. Berapa waktu yang dibutuhkan? PR ya Pak, jauh. Jauh, ya. Terus juga PP-nya itu pulang perginya, belum lagi kondisinya jalan macet dan sempit. Jadi dibutuhkan kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, kalau 1 jam kami kembali lagi ke TKP, lokasi kejadian kebakaran, ya sudah. Tidak sesuai standar ya Pak, yang harus 15 menit sampai. Betul, jadi memang kami prioritaskan kemarin itu pasang hidran air bekerjasama dengan PDAM di Desa Sumberjaya. Karena memang kami survei Sungai Cibel ini kan kondisinya airnya sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk penanganan kebakaran. Jadi kami tempatkan pilar hidran itu di Sumberjaya. Terus yang kedua ada di depan Gedung Juang Tambun, dan yang ketiga ada di gerbang perumahan di desa
Mekarsari. Iya, ada 3 titik yang kita pasang di situ. Tujuannya adalah untuk mempercepat supaya ketika ada kebakaran, petugas kami itu tidak jauh-jauh mencari sumber air. Ya, meskipun gini Mas Bayu, kita ini setiap ada kebakaran, ada laporan kebakaran, kita itu didampingi oleh mobil supply. Oke. Jadi ada mobil pancar, ada mobil supply. Nah, mobil supply ini juga ada keterbatasan gitu. Ketika airnya habis dipergunakan untuk pemadaman kebakaran, ya kita harus mencari sumber air untuk pemadaman api ya. Kalau misalnya itu terjadi kebakarannya yang memang cukup besar dan kita butuh air, mau tidak mau ya memang kita harus mencari ke sumber airnya yang di Kalimalang. Itulah program kerjasama dengan antara Dinas Pemadam Kebakaran dan PDAM Tirta Bagasasi, dan mudah-mudahan ke depan ini akan semakin bertambah pilar hidran yang dipasang antara Dinas Pemadam Kebakaran dengan PDAM Tirta Bagasasi, karena masyarakat Bekasi ini kan jumlahnya penduduknya hampir 3 juta lebih nih. Betul. Ya, penduduk yang padat, dan tentunya juga kami memprioritaskan bagi kecamatan-kecamatan yang memang padat penduduk, seperti Tambun Selatan, Tambun Utara, Kecamatan Babelan, Cikarang Utara, dan Kecamatan Cikarang Selatan. Nah, itulah penduduk-penduduk yang memang padat dan harus dilengkapi dengan pilar hidran. Apalagi kalau di kecamatan daerah selatan lah, Kecamatan Cikarang Selatan, Serang Baru, itu ketika ada kebakaran kami kesulitan untuk mencari sumber air. Karena mencari sungai-sungai yang ada di sekitaran daerah itu memang sangat sedikit. Susah Pak. Susah. Selatan nggak ada aliran. Mau tidak mau memang kami harus mencari ke Kalimalang yang lebih aman, lebih dekat, dan airnya bisa dipergunakan untuk pemadaman. Belum lagi jalan sekarang lagi benerin Pak. Kalau kita harus ambil ke Kalimalang agak PR jauh banget ya Pak. Iya, kira-kira gitulah, macet. Baik, sahabat Ibu Mukti, kalau tadi kita bahas soal kerjasama dengan PDAM ya untuk mengatasi kalau misalkan pemadam kebakaran kesulitan air. Nah Pak, kan beberapa hari ke belakang, beberapa bulan ke belakang tuh sebenarnya sering sih kita dengar ya pemadam kebakaran ternyata tugasnya nggak cuma jinakin api doang. Ada yang pernah minta tolong buat evakuasi lebah gitu-gitu, kayak hewan buas, ular segala macam. Memang dilatih khusus untuk itu juga Pak anggota pemadam kebakaran. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran tadi sampaikan oleh Mas Bayu bahwasanya tidak hanya membantu ketika ada laporan kejadian kebakaran. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwasanya Dinas Pemadam Kebakaran ini fungsinya diantaranya ada sosialisasi, penyuluhan, pencegahan terjadinya kebakaran. Terus diantaranya itulah pemeriksaan alat proteksi yang ada di bangunan-bangunan. Dan yang kedua melakukan pemadaman kejadian kebakaran dan penyelamatan. Nah, diantaranya itulah yang memang kita laksanakan. Kami sering mendapat laporan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi minta bantuan adanya misalnya sarang tawon, ada ular, ada hewan-hewan seperti biawak, buaya, dan bahkan kucing pun juga ketika masuk paralon terlapor ke pemadam kebakaran. Nah, memang itu kita layani semuanya. Karena ada dalam tugas penyelamatan. Betul. Jadi bukan hanya manusia tapi hewan pun kita ikut tolong, kita bantu untuk mengevakuasinya. Dan ini memang hampir setiap hari gitu. Untuk evakuasi sarang tawon hampir setiap hari, dan biasanya kita melakukannya itu di malam hari ya. Dan satu hari itu bisa 2, bisa 3 tempat, karena memang banyaknya laporan dari masyarakat. Dan berdasarkan data laporan penanganan itulah memang paling banyak penanganan hewan-hewan seperti tawon, ular ya,
yang ada di masyarakat, dan kami kapanpun ketika dapat laporan kami akan lakukan itu untuk semata-mata memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Sejauh ini Pak, aku penasaran aja deh ya kepo. Sejauh ini penanganan evakuasi hewan-hewan itu yang paling ekstrim apa Pak? Yang ekstrim biasanya tawon. Tawon ya? Tawon. Oh, tawon, ular ternyata nggak ekstrim ya Pak? Karena kalau ular itu kan apa ya, mereka tuh gerakannya agak lambat, terutama yang ular piton itu lambat, dan juga ketika diamankan tidak memerlukan personil begitu banyak. Nah kalau tawon itu berbahaya sekali, apalagi tawon-tawon yang kita kenal tuh ada tawon Vespa, ada tawon apinis, dan biasanya mereka ketika menyerang ya menyebabkan ya masyarakat ya terganggu gitu ya. Betul. Iya, ada suka meriang-meriang gitu badannya. Nah makanya kita melaksanakan evakuasinya di malam hari. Jadi dalam suasana yang gelap, nah kita amankan sarangnya, dan setelah itu petugas memasukkan dalam karung. Nah itu yang memang kita sering lakukan. Banyak sih masyarakat yang, apalagi kan Bekasi ini masih tidak melulu hanya di pohon-pohon saja gitu, di rumah-rumah juga sama sarang tawon. Karena suka ada. Iya betul itu. Nah, sahabat Ibu Muti, jadi kalau misalnya sahabat Ibu Muti punya permasalahan terkait penyelamatannya, atau misalkan ya entah kucingnya sahabat Ibu Muti masuk ke parit susah dikeluarin gimana, jadi pemadam kebakaran siap untuk membantu menyelamatkan tentunya, asal laporannya real ya Pak ya. Betul. Bukan laporan fax, fax ya, harus yang real. Kalau real pasti akan dibantu sama pemadam kebakaran. Pak, kocak nih Pak, aku pernah lihat berita ya, orang mau ngeluarin cincin itu ke pemadam kebakaran karena udah nggak bisa dikeluarin. Di Kabupaten Bekasi pernah? Sering. Ternyata ada juga. Iya. Nah itulah diantaranya Mas Bayu, petugas pemadam kebakaran di saat dia tidak ada kejadian kebakaran, dia standby di kantor. Ada masyarakat yang datang ke kantor kami untuk dibantu melepaskan cincin yang memang sudah terlalu sempit ya Pak, sempit, bahkan juga sudah ada lukanya di tangan, di jari ini. Nah, kami dari petugas pemadam kebakaran membantu mereka datang ke kantor, terus juga petugas kami dilengkapi dengan alat yang ya sederhana gitu, membantu melepaskan cincin yang sudah sempit di jari masyarakat itu. Jadi diantaranya itu. Nah, semuanya yang kami lakukan ini, saya juga menginformasikan kepada sahabat Ibu Mukti, apabila ada kejadian kebakaran, terus juga ada laporan misalnya gangguan hewan-hewan yang tadi, misalnya tawon, ular, atau misalnya buaya dan biawak dan sebagainya, itu bisa melaporkan kepada petugas kami. Nah, setiap pos itu ada nomor teleponnya. Jadi saya berharap, dan saya juga sudah mensosialisasikan nih ya, nomor telepon yang ada di pos-pos kami. Maksudnya adalah supaya ketika ada kejadian kebakaran itu cepat diterima laporannya oleh kami. Jadi jangan sampai nanti masyarakat tidak tahu nomor telepon pemadam kebakaran yang ada di pos-pos maupun di kantor kami, dan ketika ada kebakaran sudah berlangsung ya cukup lumayan lama ya, ada 10 atau 15 menit baru melaporkan kepada petugas kami. Nah itu yang kami tidak harapkan. Jadi ketika ada kejadian kebakaran, lapor segera cepat ke petugas pemadam kebakaran. Insya Allah nanti kami akan sampai ke lokasi, dan kalau tidak ada laporan kami tidak tahu juga. Betul. Nah itulah makanya perlu kerjasama dengan masyarakat. Nah Pak, ini kan sekarang kan zaman udah canggih nih Pak ya, sebenarnya udah serba digital nih Pak. Pemadam kebakaran sendiri mengikuti zaman nggak sih Pak untuk teknologi ya, misalkan cara ngelapornya biar lebih gampang, biar lebih cepat tuh gimana gitu, atau media sosialnya kah aktif atau enggak, pemadam kebakaran sendiri gimana Pak?
Ya, kami memang punya beberapa apa di media sosial, ya. Kita punya Facebook, kita punya Oke. IG, kita punya Twitter, kita punya Humas Disdamkar. Oke. Jadi memang itu sarana-sarana kami untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan nomor telepon yang ada di pos-pos, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini selama ini kepada masyarakat, itulah kami sampaikan melalui media-media itu. Jadi dan juga kami punya yang 112 itu, Pak, yang terkoneksi panggilan darurat ya? Iya, terkoneksi dengan Diskominfo ini ya. Jadi ketika misalnya ada laporan dari masyarakat, jadi melalui 112 itu nanti menginformasikan kepada petugas kami di kantor di Dinas Pemadam Kebakaran terkait dengan laporan yang kejadian kebakaran yang ada di masyarakat. Dan situlah kami mengetahui dan kami segera bergerak untuk menuju ke lokasi kejadian kebakaran. Jadi ya kami dari petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran ini mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti teknologi. Betul ya Pak. Ya, mau ngebahas ngikuti ya Pak ya, karena zaman sekarang udah update. Jadi memang semata-mata juga kami lakukan ini untuk mempercepat pelayanan. Betul. Dan juga jangan sampai masyarakat ini mengalami kerugian yang besar akibat daripada kejadian kebakaran itu. Ya, betul sahabat Ibu Putih. Jadi kalau misalnya sahabat Ibu Putih bingung nih ya mau cari tahu informasi soal pemadam kebakaran atau kalian juga mau tahu aktivitas pemadam kebakaran apa aja, kalian bisa cek media sosialnya baik dari Facebook, Instagram, Twitter, semuanya ada, nanti kita tunjukin di bawah sini ya buat sahabat Ibu Putih. Nah Pak, ngomong-ngomong soal penyelamatan dan pelatihan, kalau misalkan kita nih warga Kabupaten Bekasi membutuhkan bantuan pemadam kebakaran, baik itu pelatihan ataupun penyelamatan, itu dikenakan biaya nggak sih Pak? Perlu saya sampaikan kepada sahabat Ibu Bukti terkait dengan biaya, kami tidak memungut biaya baik itu ketika ada kejadian kebakaran, dan masyarakat yang mengajukan pelatihan itu segera sampaikan kepada kantor kami Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, untuk penyelamatan biasanya ya kami nih di kejadian apalagi ini musim-musim hujan ya. Nah, kami juga ikut aktif membantu masyarakat untuk mengevakuasi. Betul. Jadi ketika ada kebanjiran, kami juga aktif membantu masyarakat untuk mengevakuasi masyarakat supaya ke tempat yang lebih aman lagi. Dan biasanya setelah pasca kejadian kebakaran, kami sering minta bantuan oleh masyarakat, entah itu dari sekolah, dari warga-warga perumahan, terus juga dari tempat-tempat sarana ibadah. Biasanya kalau banjir itu kan nanti rumah dan bangunan-bangunan penuh dengan lumpur. Yes, bekasnya ada ya Pak. Nah, petugas pemadam kebakaran turun Pak, membantu untuk membersihkan entah itu jalan umum, entah fasilitas kayak seperti sekolah, sarana ibadah. Kami aktif membantu dan itu pun juga tidak kena biaya. Jadi nanti sampaikan kepada kami dan kami nanti akan mendatangi objek yang nanti akan dibersihkan. Gitu. Udah biasa itu setiap tahun begitu. Jadi kalau misalnya ada kebanjiran, petugas pemadam kebakaran sering dihubungi. Karena mereka kalau pemadam itu semprotannya kencang. Iya benar. Makanya jadi cepat bersih gitu. Dan itu memang setiap tahun ya kalau ada kejadian kebakaran kami turun untuk membantu. Jadi kami tekankan untuk pelatihan dan penyelamatan tidak dikenakan biaya. Gitu. Jadi bisa lapor ke saya kalau misalnya nanti dikenakan biaya. Nah, itu dia sudah ditegaskan sama Pak Haji Hasan. Kalau misalkan nanti ada pungutan, laporin langsung aja ke kepala dinasnya ya, Pak Haji Hasan. Buat sahabat Ibu Mukti juga atau warga Kabupaten Bekasi yang membutuhkan penyelamatan, terus juga pelatihan dari pemadam kebakaran, sok langsung aja bisa langsung hubungi pemadam kebakaran baik melalui media sosialnya ataupun bersurat langsung ke kantor pemadam kebakaran. Pak, nih kan misalkan ya, kalau misalkan satu wilayah atau satu daerah itu jauh banget nih Pak,
dari mobil pemadam Dari kebakaran dari pos ke tempat kejadian itu makan waktu yang misal nih Pak ya, pos terdekat di wilayah utara apa sih Pak? Di mana Pak? Kan Sukatani baru mau bikin nih. Iya. Nah dari misalkan daerah Karangbahagia kan itu jauh kan Pak dari Jauh. pos. Gimana tuh Pak? Dari waktunya aja udah makan waktu yang cukup lama kan, bisa hampir 1 jam kalau misalnya dari sini ke Karangbahagia. Apa masyarakat yang harus pertama kali dilakukan pada saat terjadi kebakaran? Iya, yang pertama pada saat ada kejadian kebakaran atau siapapun yang melihat kejadian kebakaran harus menghubungi petugas pemadam kebakaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kejadian kebakaran yang lebih besar lagi. Dan bagi masyarakat yang tadi, misalnya ada rumah kebakaran, ya salah satunya memang harus melibatkan ya warga-warga yang di sana untuk membantu bagaimana supaya api itu bisa dipadamkan. Dan kami di beberapa kecamatan sudah membentuk tim relawan pemadam kebakaran. Atau disingkat Redcar. Nah, mereka itu kan kami bentuk untuk membantu masyarakat, memberikan sosialisasi, penyuluhan, edukasi, dan ketika ada kebakaran pun mereka harus bantu ikut untuk menangani kebakaran. Nah, saya dalam kesempatan dalam pembinaan kepada Redcar ini bahwa Anda ini dipercaya dan ditunjuk oleh kami atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebagai pekerja sosial. Nah, tujuannya adalah membantu mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan penyebab terjadinya kebakaran dan di saat ada kejadian kebakaran juga. Nah, inilah momen-momen bisa bertemu dengan masyarakat seperti dalam pengajian-pengajian atau dalam acara-acara keagamaan ataupun misal dalam rapat-rapat rutin yang diadakan di pemerintah desa, di kelurahan ataupun di kecamatan. Relawan pemadam kebakaran inilah yang harus menyampaikan gitu kepada masyarakat agar masyarakat ini lebih paham lagi gitu, lebih memahami terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Jadi ketika ada kejadian kebakaran, saya menghimbau kepada warga masyarakat agar segera menghubungi petugas kami yang ada di pos pemadam kebakaran. Tadi dikatakan kalau misalnya terjadi kebakarannya di wilayah Kecamatan Karangbahagia, itu nanti yang akan bergerak menuju ke lokasi mobil pemadam kebakaran petugasnya itu dari pos yang ada di Cikarang Utara dekat Stadion Mini. Nah, di sanalah yang nanti akan bergerak untuk membantu penanganan kebakaran. Dan memang kendala memang yang kami alami itu karena memang persoalan jarak juga. Dan tadi saya sampaikan sesuai dengan peraturan Menteri PU nomor 26 tahun 2008, setiap kecamatan harus memiliki pos pemadam kebakaran 1 pos. Nah, dilengkapi dengan petugas dan mobil kebakaran. Nah, itulah yang memang bisa mempercepat pelayanan ketika ada laporan atau kejadian kebakaran yang ada di masyarakat. Nah, kalau misalkan sejauh ini kan setiap kecamatan belum ada nih apa ya pos pemadam kebakaran. Tapi pemadam kebakaran sudah membentuk Redcar tadi ya Pak ya untuk membantu warga sekitar yang mungkin memang jauh dari posko pemadam kebakaran. Sahabat Ibu Muti bisa lapor langsung ke relawan tersebut, nanti relawan tersebut menyampaikannya langsung ke posko pemadam kebakaran terdekat gitu ya Pak ya. Pak, sebenarnya masih banyak nih yang pengen kita obrolin tapi kayaknya udah mau sejam ya. Nanti kita tahan dulu untuk sesi hari ini. Kita jadwalin lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kayaknya seru deh kalau ngobrolin soal evakuasi itu ya Pak ya. Soalnya macam-macam evakuasinya, penyelamatannya. Bapak terakhir ada yang mau disampaikan khusus untuk warga Kabupaten Bekasi, silakan. Ya, untuk sahabat Ibu Mukti yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran menyampaikan bahwasannya mari sama-sama kita bekerja dalam rangka untuk pencegahan dalam hal penanganan kebakaran.
ini penting saya sampaikan karena memang kami sering mendapatkan laporan kejadian kebakaran itu disebabkan karena adanya kejadian konsleting listrik. Ini yang paling tinggi. Jadi mari sama-sama kita mengkontrol kembali peralatan-peralatan elektronik dan kabel-kabel yang terpasang di kediamannya masing-masing. Hal ini adalah untuk menghindari supaya jangan sampai nanti terjadi kebakaran yang kita alami, gitu. Nah, selanjutnya juga kami dari Dinas Pemadam Kebakaran menyampaikan bagi masyarakat yang ingin membutuhkan sosialisasi dan penyuluhan bisa menyampaikan kepada kami di Dinas Pemadam Kebakaran. Dan tadi saya sampaikan tidak dipungut biaya. Nah, ini sudah menjadi tugas kami dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk menyampaikan kepada masyarakat, gitu. Jadi hal-hal yang memang sangat bermanfaat, inilah memang tugas kami yang akan menyampaikan, gitu. Jadi mari, dan saya juga mohon kerjasamanya dari seluruh warga masyarakat yang ada di Bekasi. Bila mana terjadi kebakaran, segera menghubungi petugas kami yang ada di pos-pos pemadam kebakaran. Pesawat teleponnya sudah tersedia dan sudah standby, dan petugasnya pun juga sudah harus bergerak untuk membantu. Jadi jangan sampai nanti kejadian kebakarannya sudah berlangsung berapa menit, bahkan sudah hampir selesai baru melaporkan kepada kami. Jadi marilah sama-sama kami juga mohon dukungan, mohon kerjasamanya dari seluruh masyarakat di Kabupaten Bekasi untuk sama-sama bagaimana kejadian kebakaran ini kita bisa hindari dengan memeriksa kembali semua peralatan elektronik dan instalasi listrik yang ada. Dan yang terakhir kami sampaikan juga pentingnya untuk dilengkapi alat proteksi kebakaran. Nah, ini setiap bangunan, setiap gedung, dan setiap aktivitas usaha kami menghimbau agar dilengkapi alat proteksi kebakaran. Jadi ketika ada insiden kebakaran, peralatan inilah yang akan bisa melindungi, bisa mengingatkan kepada para penghuni bangunan untuk bergerak ke arah mana, gitu. Jadi dalam simulasi pelatihan-pelatihan sudah kami sampaikan ketika terjadi kebakaran harus bergerak ke arah mana, dan itu sudah ada petunjuk-petunjuk yang namanya alat pemadam kebakaran atau proteksi pasif dan alat proteksi aktif. Itu saja sahabat Ibu Mukti yang dapat kami sampaikan. Dan mohon maaf kalau dalam penyampaiannya nih ada yang kurang berkenan, gitu. Ya, demikian penjelasan dan penyampaian kami dari Dinas Pemadam Kebakaran. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya ya soal pemadam kebakaran. Nanti ini harus berlanjut ya, jangan cuma hari ini aja. Dulu kita pernah talk show juga sama pemadam kebakaran tahun berapa gitu, lupa. Dan sekarang baru talk show lagi, sesibuk itu mungkin ya. Iya. Udah lama banget tuh baru kita talk show lagi. Iya, sebenarnya saya juga pengen menyampaikan itu program-program yang ada di Dinas Kebakaran, gitu. Nah, karena memang kemarin kan kendalanya karena COVID ya dari 2020. Betul. Jadi kita pun juga tapi tetap layanan kita laksanakan. Iya, betul. Sebulan sekali lah ya Pak ya, kita harus ngobrol-ngobrol gini ya, biar seru itu, masyarakat juga biar makin teredukasi dengan adanya bincang-bincang atau talk show bersama dengan pemadam kebakaran. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sehat-sehat terus, salam buat semua anggota pemadam kebakaran di Kabupaten Bekasi. Kita doakan juga sehat-sehat agar bisa menjaga dan menyelamatkan warga Kabupaten Bekasi dari api, ya Pak. Oke. Sehat-sehat terus buat semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya Bayu Nugraha dan juga Pak Haji Hasan pamit undur diri, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran di program acara Apa Kabar Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.